Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jangan salah loh, bungkukin badan kayak gini, ukuran anak presiden teh hese. Anak bupati aja jalannya begini. Ayo, anak bupati jalannya begini nih. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat, sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, di video kali ini guys, memang kalau saya bilang memang nggak enak jadi Gibran. Karena apa? Dimana-mana dibully terus. Ya, paslon nomor 1 bully Gibran, paslon nomor 3 ya bully Gibran, semuanya membuli Gibran. Dan kita sebagai, misalkan saya jadi Gibran, ya pasti kurang enak lah ya guys. Memang dibully terus. Gibran ini bisa dibilang jadi bahan lelucon, jadi bahan bulian netizen yang kurang kurang kerjaan lah gitu ya guys. Jadi apapun, kita nonton dulu video ini, jangan kemana-mana, tonton dulu video ini sampai habis. Kita lihat video ini, nanti kita akan jawab juga pertanyaan ataupun kita bahas sedikit, ulas sedikit tentang Gibran. Dan apa kelebihan Gibran juga kita akan tampilkan videonya guys. Seperti ini bulian-bulian daripada pendukung sebelah untuk Gibran ya. Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Mundur Wir, calon presiden gue sudah pernah menjabat 10 tahun jadi gubernur. Mundur Wir, gue suka strawberry bukan belimbing sayur. Mundur Wir, dia minumnya asam sulfat bukan asam folat. Mundur Wir, cawapres gue berani datang debat. Mundur Wir, capres gue punya gagasan. Mundur Wir, capres gue sukanya lari bukan nari. Mundur Wir, cawapres gue satu-satunya figur di trias politika Indonesia. Mundur Wir, mau jadi pimpinan tapi bukan geng Solo. Mundur Wir, kita milih pemimpin bukan pencu. Baik, itu adalah mungkin saya lihat, saya dengar kalau mereka itu dari pendukung nomor 3 ya yang membuli Mas Gibran dengan Pak Prabowo ya. Ya memang saya cukup heran juga ya, kenapa pasangan ataupun kelompok-kelompok sebelah ya, kiri kanan Gibran ya, 1 maupun 3 membuli Gibran ya. Ya mengolok-olok Prabowo. Saya pun heran. Dan saya heran juga kenapa sekarang geng ataupun tim-timnya Prabowo tidak pernah membuli paslon nomor 1, paslon nomor 3. Ya meskipun pendukung Pak Prabowo sekarang ini tidak ada yang membuli paslon nomor 1, paslon nomor 3 ya guys. Prabowo tetap tegak hanya untuk memenangkan dirinya sendiri ataupun untuk fokus saja untuk memenangkan satu putaran. Nah, tetapi nggak apa-apa lah. Ini jawaban daripada abang kita ini tentang bulian kepada Gibran. Ini sebenarnya kurang baik lah. Karena apa? Itu kalau kalian mau ngeritik itu oke lah. Tetapi ini kelihatannya bulian ya, ataupun ya ejekan kepada Mas Gibran. Kalau kalian kritik Gibran tidak bisa debat atau apa, kayak silahkan, tetapi jangan dibully lah, jangan diejek. Coba kita dengar dulu abang ini katakan apa ya guys. Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. That's not funny at all. Sebenarnya gue nggak mau bicara politik, tapi gue udah cukup gerah dengan kondisi saat ini. Saat gue kuliah 1 dulu, gue tergabung dalam salah satu organisasi pergerakan mahasiswa yang benderanya warna kuning dengan tameng warna biru. Mungkin untuk kalian yang aktif di organisasi, kalian tahu bendera apa yang gue maksud. Namanya organisasi pergerakan, kerjaannya mengkritik pemerintah. Kita turun ke jalan dan demo, lalu mengkritik kebijakan pemerintah yang kurang pro dengan masyarakat atau merugikan masyarakat. Iya, demo yang bikin orang kesel karena macetnya. Tapi apa yang kita sampaikan di situ ada substansinya. Kritik, bukan menyindir. Gue sudah cukup banyak melihat akun pendukung 01, 02, dan 03 yang bertebaran di TikTok. Mereka mengambil video potongan dari paslon lain lalu diedit dengan tujuan menjatuhkan paslon tersebut. Gue sebenarnya cukup gerah, tapi ya udah, nggak terlalu masalah. Beda sama konten barusan.
nggak ada isinya, cuma sindiran lalu dijadikan konten. Mungkin menurut mereka itu lucu dan seru, tapi nggak buat gue. Terlihat sangat tidak dewasa, dan literally anak muda. Label Gen Z ini sudah cukup banyak mendapatkan citra buruk. Jadi tolong, dewasalah dalam berpolitik. Gue tahu akun tersebut bukanlah pembuat konten aslinya, dan gue juga nggak tahu akun aslinya yang mana. Jadi kalau video ini nyampe ke kalian, dan kalau kalian ingin menjatuhkan paslon lain lagi, tolong buat lebih elegan dan pintar, agar label anak muda di dalam politik bukan hanya pintar bicara depan kamera atau bikin konten aja. Baik, saya setuju dengan abang kita ini. Ya kalau mau berbicara ataupun mengkritik itu sah-sah saja ya. Kritik Mas Gibran, kritik Prabowo ya silahkan saja. Tetapi jangan mengejek ataupun membuli ya, sangat disayangkan. Oke, jadi ada juga nih ya bulian-bulian kepada Mas Gibran ya. Dulu kan kalau nggak salah ada potong-potongan video yang kalau nggak salah dulu Mas Gibran ini bilang kalau 400 juta anak yang sudah menikmati susu. Nah, di sana sebenarnya Mas Gibran mengatakan kalau di seluruh dunia itu udah berapa negara yang kasih makan gratis terhadap anak sekolah ya, termasuk ya saya tahu termasuk Malaysia ya, Singapura mungkin ya, karena kalau di Malaysia saya tahu sendiri karena saya sudah di Malaysia. Nah di sana pun juga ada makan siang gratis, susu gratis ya guys. Nah itu maksud Mas Gibran 400 juta orang anak itu 400 juta anak itu sudah menikmati di seluruh dunia lah maksud Mas Gibran. Tapi di sini diolok-olok ya, 270 juta orang Indonesia, dari mana 400 juta anak gitu, diolok-olok juga ya Mas Gibran. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Ya memang susah lah kalau jadi Mas Gibran ya, di mana-mana diolok-olok. Tetapi jangan salah ya, prestasi Mas Gibran itu diakui juga ya. Jangan salah ya guys. Bahkan ya Mas Gibran ini sebagai anak presiden yang tidak sombong. Kaisang tidak sombong, Mas Gibran tidak sombong ya. Dan ini kata Badan kayak gini, ukuran anak presiden teh hese. Anak bupati aja jalannya begini. Ayo, anak bupati jalannya begini nih. Anak bupati, anak camat juga begini, anak kepala dinasnya gini, pakai mobilnya bagus. Ini anak presiden, pakai mobilnya Innova, di branding, plat merah. Baik, aku setuju ya guys, aku setuju ya. Jangankan anak presiden ya, anak presiden memang banyak, tapi yang berprestasi kayak Mas Gibran itu belum ya guys. Karena Mas Gibran baru jadi wali kota sudah prestasinya banyak ya guys. Solo sudah berubah menjadi apa ya guys. Nah kalau kita lihat juga ya, kalau soal kesombongan mungkin ya kan, anak seorang wali kota saja dah jalannya kayak gini ya, camat jalannya sudah kayak gini, mobilnya mewah. Kalau Mas Gibran anak presiden gini-gini ya sama sama Kaisang ya, waduh. Jadi Mas Gibran ini adalah sosok orang yang apa namanya ya, rendah diri sebenarnya. Walaupun anak presiden tetap merendah diri, tapi prestasinya bagus. Nah jadi ramai sekali yang meragukan ya, olok-olok Mas Gibran, nanti debatnya kayak gimana, ditunggu-tunggu, pasti nggak bisa ngomong ya guys. Tapi kita tunggu ya 2 hari lagi, nanti kita lihat Mas Gibran akan kasih surprise. Bagi saya ataupun menurut saya, Mas Gibran nanti akan mengejutkan kalian semua. Yang dianggap pendiam, yang dianggap tidak bisa ngomong, pasti kalian rasa ataupun pasti Mas Gibran akan kasih surprise ataupun kejutan untuk orang Indonesia ya guys. Jadi guys, bagaimana menurut Anda guys? Walaupun diolok-olok, Mas Gibran tetap santai, tetap jangan dibalas, bulian jangan dibalas, disenyumin aja ya. Waduh, mantap sekali akhlak ataupun sifat daripada Capres 02 ini memang terbaik. Daripada itu saya tidak akan pernah beralih
dukungan saya kepada Mas Gibran dan Bapak Prabowo tetap nomor 2 pilihanku, dan Jokowi lah dasar kenapa saya memilih nomor 2, karena saya mendukung Pak Jokowi tegak lurus, maka daripada itu Prabowo Gibran harus jadi presiden. Dan oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.